Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril baga'i wan na'im. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafun salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah masjid ini, berkah majlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan-harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah kita akan meneruskan bacaan kita di kitab Safatul Zubat, masih tentang babul istinja ya. Wa syartu la yajifu kharijun wala yata'u ghairuhu wala yantaqila wa nadbu fil bina ila mustaqbila au mudbiran wa haramuhu fil fala. Kemudian kita sekarang memasuki daripada syarat-syaratnya istinja bil hajar ya, istinja dengan batu ya. Kalau kemarin sudah juga, yaitu salah satu masahat dengan 3 kali usapan ya. Jadi istinja bil hajar, istinja dengan batu ya, yang syarat yang pertama yaitu adalah salah satu ahjar dengan 3 batu, salah satu masahat. Jadi nggak boleh kurang dari 3 kali usapan ya, 3 kali basuhan dengan batu. Kalau kurang ya enggak sah, harus walaupun sudah bersih dengan 2 kali, harus diganjilkan dengan 3. Berbeda dengan air, kalau sekali sudah cukup, tapi kalau dengan batu harus 3. Kemudian syarat selanjutnya la yajifu kharijun. Najisnya itu enggak kering ya, najis baik buang air kecil atau buang air besarnya itu tidak kering. Kulluhu ya, enggak boleh kering seluruhnya, au ba'duhu atau sebagian kering, sebagian masih basah, maka tetap enggak boleh, apalagi semuanya sudah kering. Fa in jaffa syai'un minhu, kalau seandainya yang keluarnya itu kering, sebagian darinya, syai'un minhu bihaitsu la yuqli'uhu al-jami, sekiranya yang dikatakan kering ini ya enggak bisa dibongkeh kecuali dengan jamit, maka ta'ayyanal ma', maka wajib dengan air. Kalau sudah kering ya, sekiranya kalau kering itu ya nggak bisa kecuali dengan dibongket, dicabut ya, itu baru jatuh.
Nah ini apa namanya, wajib dengan air, nggak boleh lagi dengan batu. Ya, karena kenapa? Sudah kering. Nah, yang dikatakan kering ini la yukliuhu al-jafid. Sekiranya yang kotoran yang keluar itu, keringnya itu nggak bisa dengan batu atau dengan tisu, kecuali dengan dibongket, dicabut, ya, baru dia kelepas. Maka wajib dengan air. Kemudian wala yatra'u ghairuhu. Syarat selanjutnya ay la yatra alaihi najisun akhar. Ay la, tidak datang kepadanya najis yang lain, enggak kecampur dengan najis ya yang lain. Ay la yakhtalit, tidak kecampur bihi ghaira jinsihi, baik dicampur yang bukan sejenisnya. Ya, berbeda kalau campur dengan kotorannya lagi, contohnya keluar kotoran yang pertama, kemudian keluar lagi kotoran kedua, itu kan satu jenis, sama-sama kotoran. Nah, itu nggak masalah. Ini bukan sejenisnya. Ya. Wa ghaira arakin, bukan juga keringatnya. Nah, kalau keringatnya nggak masalah. Jadi dua pengecualian nih. Ya. Kalau kecampur dengan sejenisnya itu boleh. Atau campur dengan keringatnya sendiri itu juga boleh. Jadi apa namanya, yang nggak boleh adalah selain daripada dua ini, yang berbeda dengan jenisnya kotorannya, dan juga nggak bercampur dengan keringatnya yang lain. Walau tahiran, sekalipun suci. Fa in ikhtalata bihi, jika bercampur dengannya, dengan sesuatu yang suci, ya, contohnya dengan air, nanti ada disebutkan, ta'ayyanal ma, maka wajib dengan air, nggak boleh dengan batu lagi, karena yang keluar itu sudah kecampur ya dengan sesuatu yang lain, bukan sejenisnya. Sawaun kana ratban, sekalipun yang bercampurnya itu sesuatu yang basah, kamain, kena air. Nah, ini apa namanya ya, maaf ya, lagi bahas masalah ginian, masalah cebok. Kotorannya kecampur dengan air, kecipratan dengan air, udah nggak boleh lagi dengan hajar atau dengan tisu, harus dengan air, karena sudah kecampur. Au baulin, atau kena air kencing diri, ya, kotoran belakangnya kena air kencing, cipratan air kencing, maka apa namanya, sudah nggak boleh lagi. Itu yang basah. Amjafan, atau kecampur dengan sesuatu yang kering tapi najis. Karausin, seperti kotoran hewan, kotoran kambing, ya, kotoran kita, ya, kecampur dengan kotoran kambing contohnya. Itu sudah kecampur yang lain, itu kan jenisnya beda, walaupun sama-sama kotoran tapi jenisnya beda. Maka apa namanya, nggak boleh lagi dengan batu, harus dengan air. Bahkan amtohiran, ataupun suatu yang kering tapi suci, ya, keturabin, seperti pasir atau tanah, ya, apa namanya, sudah kecampur, maka nggak boleh lagi dengan air. Ini pendapat Imam Ibn Hajar. Tapi pendapat Imam Romli la yadur ikhtilatuhu bil jafa fi thahir. Kalau kecampur dengan apa namanya, sesuatu yang kering yang suci seperti tanah tadi atau debu, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh keringnya itu najis. Jadi intinya kecampur kotoran, kalau kecampur dengan yang basah, baik yang basahnya itu najis, air kencing, atau suci, air yang biasa, maka nggak boleh lagi dengan batu, harus dengan air, karena kecampur dengan yang basah. Tapi kalau kecampur dengan yang kering, pendapat Ibn Hajar, maka nggak boleh pakai batu lagi, harus kena air, baik yang keringnya itu najis ataupun suci. Ya.
Yang najis seperti apa? Kerauh, seperti kotoran hewan. Ya, yang kambing udah kering kotorannya. Nah, itu udah kering, kena kotoran kita ya, maaf, belum istinja dengan hajar dengan batu. Udah nggak boleh. Atau dengan yang suci, seperti tanah atau debu. Udah kecampur debu, udah kecampur tanah, udah kena angin lagi lagi pengen istinja. Ini pendapat Ibn Hajar nggak boleh. Tapi pendapat Ibn Ramli enggak. Kalau kecampur dengan sesuatu yang suci, yang kering, ya seperti tanah, debu atau tepung, ya kan, itu kan kering dan suci, maka enggak masalah istinja dengan batu. Kemudian wala yantagila, ya, tidak berpindah. Najisnya itu tidak berpindah, kotorannya yang keluar itu tidak berpindah. Yang dikatakan pindah di sini bagaimana? Allah yantagil, tidak berpindah, amma sagarra fihi indal khuruj. Pokoknya ketika dia keluar, nah itu kotoran nempel di mana itu? Nah di situ kan. Kemudian enggak pindah. Wa illa, kalau pindah ta'ayyanal ma', maka wajib kena air. Ya maaf, udah pindah ke paha. Nah, itu kan ketika keluar kan bukan di paha kan, tapi di lubang itu. Ya, tapi udah pindah kena ke paha, bebetan tentunya. Maka yang kena paha itu nggak boleh istinja dengan batu atau dengan tisu. Ta'ayyanal ma', wajib dengan air. Kemudian wa nadbu fil bina ila mustaqbila au mudbiran wa haramuhu fil fala. Dan disunnahkan fil bina, ya, ketika istinja di bangunan, ya, yang dikatakan di bangunan memang bangunan disiapkan untuk buang hajat. Ya, seperti kamar mandi itu kan bina atau bangunan yang disiapkan untuk buang hajat, baik hajat kecil atau hajat besar. La mustaqbilah, disunahkan jangan menghadap kiblat. Wala mudbira, atau membelakangi kiblat. Nah, disunahkan, ya, dianjurkan, ya, ketika kita buang hajat, dan hajatnya itu kita buang hajatnya itu di kamar mandi, ya, gampangnya di kamar mandi yang disiapkan untuk buang hajat, maka jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini sunnah, bukan haram. Sunnah, anjuran. Wa haramuhu fil fala. Tapi kalau buang hajatnya di fala, apa itu fala? Syahra, di lapangan kosong, atau juga dikatakan ghairal mu'ad li qada'il hajah, tempat yang tidak disiapkan untuk buang hajat. Pokoknya yang dikatakan syahra atau fala, yaitu adalah tempat ghairal mu'ad li qada'il hajah, tempat yang tidak disiapkan untuk orang buang hajat. Ya, kita lagi jalan, kemudian nggak kuat untuk buang hajat, buang air kecil. Nah, ini bagaimana? Haram untuk menghadap ke kiblat, atau haram untuk mudbiran untuk membelakangi kiblat. Ya, jangan kita menghadap atau kita membelakangi kiblat. Nah, makanya disunahkan, ya, untuk bahkan wajib, bukan sunnah lagi, wajib untuk kita menutup kalau kita menghadap kiblat. Ya, kalau kita di jalan atau di syahra, ya, atau di di lapangan, kita pengen buang hajat yang tidak disiapkan untuk tempat yang disiapkan untuk buang hajat, wajib untuk kita ada satirnya. Ya, ada satirnya kalau kita menghadap ke kiblat. Tapi kalau enggak buang hajatnya enggak menghadap ke kiblat, sunnah aja ada satir. Jadi ada satir penutup, ya, ya, kain kayak pakai apa, ditutup. Itu kalau menghadap kiblat wajib ditutup, buang hajatnya.
Tapi kalau tidak menghadap kiblat, hukumnya sunnah untuk memakai satir. Nah, berapa ukuran satir? Yang dikatakan ukuran satir yaitu adalah jaraknya itu la yab'ud, tidak lebih dari salah satu azrub, 3 ziro. Nah, ini 1 ziro. Perkiraan 50 cm, 48 cm pasnya. 3 kali 3 150 cm, 1,5 meter. Maka yang afdol orang sholat shaf pertama, shaf kedua, shaf yang pertama dengan imam itu jangan lebih dari salah satu azrub. Jangan lebih daripada 3 ziro. Ya, makanya ditarik dikit kalau kejauhan. Ya, pokoknya dari ujung kaki, tapi enggak, ini udah pas ya. Dihitungnya dari ujung kakinya makmum. Dari ujung kaki makmum, walaupun ada yang pendapat dari tumitnya. Dari ujung kaki makmum kita ambil yang ujung kaki aja dah. Ujung kaki makmum ke tumitnya imam. Ah, itu berapa itu? Ya, jangan lebih daripada 3 ziro. Berapa ya? 1,5 meter. Kayaknya jangan terlalu jauh, udah. Ya, kalau bisa ditahan. Nah, ini satir, hitungan satir gitu, jarak. Tingginya berapa? Tingginya adalah sulusai ziro, 2/3 ziro. Iya, 2/3 ziro. Ya, kalau tadi 1 ziro itu adalah 48 atau 50. Ya, perkiraan 30 berapa itu? 34 ya. Dibagi 3 berapa itu? 17 ditambah 17 34. Ya. 34. Ya, 33 ya. 2/3 daripada zero. 2/3-nya bukan 1/3. Berarti tingginya perkiraan 30-an cm. Nah, itu ukuran satir. Ya, tingginya 30-an cm. Ya. Tapi kalau jaraknya adalah 1,5 meter. Ya. Kalau lebih dari 1,5 meter bukan satir namanya. 2 meter di sini. Kita nutup. Tapi jaraknya 2 meter. Tapi bagaimana kalau kamar mandi? Kamar mandinya besar. Ya, jaraknya itu ke tembok 3 meter. Itu bagaimana? Nah, itu udah, kamar mandi itu sudah dikatakan satir. Ya, sudah dikatakan satir. Nggak perlu ada satir lagi. Kamar walaupun gede, ya 5x5. Ya, kamar mandinya 5x5. Jaraknya dia buang air kencing sama tembok jaraknya 3 meter. Nah, itu kan lebih dari 1,5 meter. Nah, itu nggak masalah. Ini yang disunnahkan kalau nggak menghadap kiblat pakai satir, atau menghadap kiblat wajib memakai satir. Kalau menghadap kiblat yaitu kalau dia itu buang hajatnya itu di sohro atau di falah, di tanah lapang, atau di tempat yang tidak disiapkan untuk buang hajat. Tapi kalau kamar mandi udah nggak perlu pakai satir. Memang tempat di situ yang disiapkan untuk buang hajat. Wallahu a'lam. Itu sarannya. Nanti akan datang sunnah-sunnahnya atau adabnya qada'il hajah, membuang hajat. Memang dianjurkan. Ya, ketika kita buang hajat itu untuk yang namanya menjaga adab. Ya, menjaga adab. Islam ini luar biasa. Ya, adab bukan hanya di tempat yang masjid, ya, tempat umum. Buang hajat aja ada adab. Ya, buang hajatnya ada adabnya. Bahkan ulama mengatakan kalau seandainya ada orang dia itu ketika masuk ke tempat hajat dan dia menjaga adab-adabnya, maka dia keluar dari tempat hajat itu keluar dengan cahaya. Ya, keluar dengan cahaya. Itu kamar mandi. Dijaga adab. Bagaimana jaga adab di Baitullah?
Ya di rumah Allah. Tahayat luar biasa terang. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Itu apa? Ketika Nabi ingin ke kamar mandi, Sayyidina Abdullah bin Abbas bergegas untuk menyiapkan sendal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang adab dan disunnahkan ketika kamar mandi untuk menggunakan alas kaki. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Makanya enggak boleh kita lalai ini adab, karena penting sekali. Wallahu a'lam. Soal wadah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubadh insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wasur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma'a amin rabbi asma' fadlan wa judan man ala biktisabi min Safar rasuli nahba bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi dadatu sisuhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi hamdan mahabbatin nasaim wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf, agak minna lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.